Dokter Niko, Ya, tau gak sih, kemarin itu aku tuh lihat berita ada orang yang IVF pakai AI. Terus aku lanjut scroll lagi, ada yang operasi Mio pakai robot. Kok bisa sih dok? Yang operasiin siapa itu? kita juga yang operasi. Nah, biar jelas kita bahas, nanti akan ada beberapa foto bagaimana sih robotic surgery itu dilakukan. Hai Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang robotic surgery. Memang zaman sekarang tuh udah zamannya robot ya. Dulu itu aku operasi paling tinggi kayaknya laparoskopi. Tapi sekarang sudah mulai bergeser ke arah robotic surgery. Jadi nanti operatornya tidak lagi langsung ke pasien, tetapi kayak main game di dalam konsol box. Nah, kayak gimana? Lihat foto ini. Lalu apa aja sih yang bisa dioperasi dengan robotic surgery? Practically, semua yang bisa dioperasi dengan laparoskopi itu juga bisa dilakukan operasi dengan robotic surgery. Jadi miom, kista, adenomiosis, dan lain sebagainya. Jadi basically semua kasus-kasus ginekologi bisa dilakukan robotic surgery. Nah, ada yang nanya tuh Dea, kalau lahiran bisa nggak sih dengan robotic surgery? Saat ini belum bisa ya, tapi nggak tahu, mungkin di masa depan nanti akan bisa. Tapi saat ini hanya untuk kasus-kasus ginekologi saja. Terus tuh kalau operasi pakai robot gitu, yang operasiin siapa dok? Dokter juga atau gimana? Nah, yang operasi memang dokter. Tetapi dokter yang melakukan operasi tidak langsung ke pasien, tetapi melakukan operasi lewat konsol box, jadi kayak main game gitu. Hanya menggunakan 3 jari dan 2 kaki saja. Untuk jelasnya bisa lihat di foto dan video yang ini ya. Nah, terus kalau pakai robot ini, keuntungan buat pasiennya apa sih dok? Apakah pemulihannya lebih cepat? Aku malah jadi kayak takut deh dok. Pemulihan sebenarnya sama saja dengan operasi laparoskopi. Memang operasi-operasi yang minimal invasive surgery begini akan lebih cepat. Jadi kalau operasi besar itu menginap sekitar 3-4 hari, dengan laparoskopi dan robotic surgery mungkin hanya 1-2 hari saja. Jadi untuk lama rawat inap memang akan lebih pendek. Nah, yang kedua, pengerjaannya dengan robotic surgery seharusnya lebih cepat dibandingkan dengan laparoskopi. Terutama jika tim operasinya sudah terbiasa melakukan docking atau pemasangan robot-robotnya. Jadi, instalasi robot ke pasiennya cepat, maka operasinya juga akan lebih cepat. Berbeda dengan laparoskopi, memang pemasangan alat ke pasien akan lebih cepat karena lebih simple. Tetapi, apabila sudah terbiasa, dengan robotic surgery pun pemasangannya akan lebih cepat. Nah, untuk durasi operasinya seharusnya akan lebih cepat dengan robotic surgery karena lengan robot dari robotic surgery bisa berputar 360 derajat. Sehingga pergerakan dokter yang beroperasi itu akan lebih bebas dan lebih cepat. Nah, kalau ada yang masih bingung antara apa sih itu laparoskopi dan apa itu robotic surgery, kalau untuk laparoskopi, lihat foto yang ini. Kalau untuk robotic surgery, lihat yang ini ya. Berarti dok, kalau misalnya pasiennya luar negeri, boleh dong minta dokter yang operasiin. Nah, itu juga salah satu keuntungan robotic surgery. Selama Wi-Fi-nya stabil nih, kondisi internet stabil, maka bisa aja dokter di Jakarta mengoperasi pasien yang ada misalnya di Palembang. Jadi gitu deh dan Smart Moms. Jadi makin canggih kan sekarang, dimanapun, kapanpun kita bisa dioperasi dengan dokter yang Smart Moms mau. Paham kan? Paham kan? Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di @nicholas_spug. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.